DRL minta maaf dan akui kalau dia salah, dan dia tidak akan lagi review produk. Ada kesal saya dari beberapa tahun yang lalu, dan ini dimulai dari kesalahan saya, di mana pada waktu itu saya datang memberikan edukasi dan review skincare abal-abal. Itu saya tahun yang lalu, dan saya akui sebenarnya itu salah. Ini adalah bukan tugas saya, ini adalah tugas BPOM. Maka itu saya sudah berhenti review, saya tidak mau mereview lagi, dan sudah saatnya menurut saya tugas ini dikembalikan oleh BPOM. Tupoksi dan tanggung jawab ini bukan milik personal, bukan milik perorangan. Tugas dan tanggung jawab ini adalah tugas tanggung jawab BPOM. Oke, jadi di video ini Dr. Richard mengakui kesalahan dia karena bisa dibilang memang Dr. Richard yang menjadi pionir ya untuk mereview produk ini. Dan akhirnya memang banyak orang-orang atau masyarakat yang teredukasi dari video Dr. Richard yang dulu. Sebenarnya polanya tuh mirip sebenarnya. Doktif pun hadir dengan edukasinya dia. Sama seperti polanya Dr. Richard dulu. Dan memang yang gue tahu juga, dokter yang review produk-produk yang abal-abal, itu ya Dr. Richard waktu itu. Dulu kayaknya 7 tahun yang lalu kata dia. Kata Dr. Richard ini tuh memberi contoh ke teman-temannya dia yang sesama berprofesi sebagai dokter untuk mereview produk-produk yang abal-abal lagi. Sebenarnya menurut gue tuh bagus. Cuman yang Dr. Richard tekanin di sini niat dari setiap orang ini. Itu beda-beda. Dan dari pernyataan Dr. Richard ini, Dr. Richard itu mau bilang kalau ini adalah tugasnya BPOM. Yang sebenarnya dari awal itu adalah tugasnya BPOM. Tapi mungkin Dr. Richard merasa dulu ketika dia mengedukasi, masyarakat itu tidak teredukasi. Makanya Dr. Richard bikinlah video mereview produk untuk mengedukasi masyarakat. Dan sekarang menurut Dr. Richard, tugas ini tuh harus dikembalikan ke BPOM. Karena BPOM yang bertanggung jawab dan punya wewenang soal itu. Ya maksudnya sih intinya nggak usah ada review-review produk lagi, maupun dokter ataupun bukan. Dikembalikan saja ke BPOM gitu ya. Dan pernyataan Dr. Richard ini itu diapresiasi sama Ketua BPOM yang baru. Ketua BPOM yang baru mengapresiasi sportivitasnya Dr. Richard. Ini pendapat gua ya. Mungkin bisa jadi masukan kalaupun didengar. Tapi gue nggak tahu ya, ini sudah dilakukan atau belum. Kenapa nggak BPOM ngerekrut dokter yang punya kompetensi mengenai produk-produk skincare gitu ya. Dan dokter inilah yang mereview semua produk. Jadi tugas review yang biasa dipegang sama dokter-dokter nih, termasuk Doktif, Dr. Richard yang dulu-dulu gitu ya. Dan teman-teman itu semua gitu ya. Itu bisa digantikan dengan orang BPOM ini, yang juga dokter yang punya kompetensi. Nah, video ini diupload di semua sosial medianya BPOM. Jadi kalau orang mau lihat produk apa aja yang aman, bisa lihat di BPOM langsung. Pendekatannya itu jangan terlalu kaku. Karena salah satu contoh pendekatan Doktif ke masyarakat ya, itu bagus banget. Doktif ini kan cewek, gayanya itu kayak emak-emak, pakai topeng lagi. Jadi punya karakter gitu loh. Ya gue nggak tahu mau didengar mau enggak ya, terserah. Biar nggak ada lagi ribut-ribut masalah dokter begini gitu loh. Oke, menurut kalian apa Doktif aja ya yang kerjasama sama BPOM untuk nge-review dan juga edukasi masyarakat di Indonesia? Kalian tulis di komen ya. Jangan lupa follow ya.